Hai kids, siapa nih yang ikut dengan demam permainan lato-lato ini? Permainan yang sebenarnya sudah ada sejak lama ini, sekarang kembali viral dan ramai diperbincangkan. Bahkan kini sudah banyak dijadikan perlombaan loh. Nah, berikut ini beberapa pemenang lomba lato-lato yang bisa bermain hingga berjam-jam loh. Pemenang lomba lato-lato di berbagai daerah. Hai kids, siapa nih yang lagi ketagihan bermain permainan tradisional lato-lato? Suara khasnya sangat familiar di telinga kita akhir-akhir ini ya. Permainan lato-lato kembali disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan sampai ada kompetisi lato-lato di berbagai daerah loh. Yuk kita cari tahu pemenang lomba lato-lato di berbagai daerah. Alifah Ramadhani. Alifah Ramadhani, anak berusia 9 tahun asal Jeruju, Pontianak Barat, berhasil memenangkan perlombaan yang diadakan oleh organisasi Bina Pendidikan Kita pada hari Minggu 1 Januari 2023. Ada sekitar 200 anak berusia 7-11 tahun yang mengikuti perlombaan tersebut. Untuk penilaiannya, peserta harus memainkan lato-lato sesuai waktu yang disediakan panitia dan gugur jika lato-latonya berhenti. Ia berhasil memainkan lato-lato dalam waktu 2 jam tanpa henti dan menyingkirkan 200 peserta. Wah, keren sekali ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Rivaldi Bauwo. Setelah latihan pada momen tahun baru di Madura United Training Ground Pamekasan, tim Madura United memutuskan bermain lato-lato. Semua dimulai dari Novan Sasongko. Ia mengajak teman-teman lainnya untuk mencobanya. Mulai dari Ronaldo Kuateh, Bayu Gatra, hingga kiper Fahru Rozi Kuba, semua mencobanya namun gagal memainkannya. Sampai akhirnya Rivaldi tertarik untuk mencoba. Tanpa diduga, ia mampu memainkannya dengan lihai. Rivaldi mengatakan bahwa ia sudah biasa bermain lato-lato sejak dulu. Rohim. Lomba lato-lato juga diadakan di wisata Benowo, Pemalang. Lomba ini bertujuan untuk mengajak anak-anak agar bisa mengasah daya kompetitif dan motorik. Anak-anak menjadi lebih bisa mengasah konsentrasi dengan bermain lato-lato karena enggak mudah untuk membenturkan dua bola yang diikat bersamaan menggunakan satu tangan. Selain itu, lomba ini juga diadakan untuk mengontrol anak agar enggak terlalu banyak menggunakan gawai. Anak-anak menjadi lebih antusias terhadap permainan tradisional yang ada di daerah. Lomba ini juga menarik orang dewasa dan orang tua bernostalgia pada mainan yang populer di era 90-an. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa terus diadakan untuk menghibur dan meningkatkan daya tarik wisata di Desa Penggarit. Setelah berlangsung beberapa jam, lomba lato-lato ini dimenangkan oleh juara 1 Rohim asal Desa Pener, juara 2 Damar asal Desa Penggarit, dan juara 3 Zafran asal Tanjung Sari. Nah, itulah beberapa pemenang lomba lato-lato yang sedang viral. Siapa nih yang suka juga memainkan mainan satu ini? Wah, hebat ya kids. Bermain permainan ini ternyata juga memerlukan teknik yang tepat loh. Kali ini Great Kids akan menunjukkan beberapa tips bermain lato-lato yang benar. Iya tuh. Nah, mulai seimbang nih karya. Keren banget ya. Hai kids, hari ini Kak Dela dan Kak Arya. kita kali ini mau bahas sebuah permainan yang sangat viral ya Karya. Iya, betul banget. Namanya apa ya? Coba kita tunjukin dulu nih. Ini namanya apa Karya? Lato-lato. Benar banget. Bahkan di beberapa kota di Indonesia ini ada yang diperlombakan loh. Bener gak Karya? Betul banget. Ada di kota mana aja nih Karya? Ada di Pontianak Barat, Madura, Pemalang, dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak banget ya. Buat kids yang penasaran siapa aja sih pemenang lato-lato ini, bisa klik video di atas ini ya. Nah, kids di rumah dan Karya tadi pasti udah tahu kan, kita udah bahas kalau lato-lato itu permainan yang cukup viral dan beberapa kota di Indonesia juga diperlombakan ya Karya ya. Iya, betul banget. Jadi buat kids yang nggak tahu, lato-lato ini adalah mainan yang terbuat dari plastik yang berbentuk dua buah bola yang disambungkan dengan seotot tali atau benang.
Nah, di sini juga ada cincin di tengah-tengahnya untuk menggerakkan kedua buah bola ini agar seimbang. Betul banget. Meskipun kelihatannya mudah nih Karya, coba Karya pegang lagi. Nah, sebenarnya kelihatannya mudah. Kita cuma membenturkan dua bola plastik ini. Iya. Tapi sebenarnya sangat sulit banget ya Karya ya. Kita juga udah coba ya. Nah, jadi kalau misalnya memainkan permainan ini meskipun nggak mudah, tapi kita bisa terus berusaha kan. Iya, betul. Tapi inget kids, kalau misalnya kita bermain permainan ini dengan cara yang salah, itu bisa membahayakan loh Karya. Wah, jadi kids di rumah tetap harus hati-hati saat memainkan lato-lato ini Bener ya. banget. Sekarang kita coba mainin yuk, Kak. Yuk kita coba mainin. Duh, kira-kira gimana ya? Kita coba ya. Oke. Nah, ini bukan sih ya Karya? Aduh, aku nggak tahu. Aku cuma bisa Aku kayak juga gini, bingung Kak. kok tiba-tiba berhenti ya. Sebenarnya cara main yang benar tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, kali ini Kak Dela punya beberapa tips cara bermain yang aman untuk main lato-lato. 1. Pastikan kedua bola berada di posisi yang sama alias seimbang. 2. Jepit bagian tengah tali lato-lato di antara jari tangan. 3. Usahakan untuk menggunakan jari tangan yang paling nyaman, misalnya antara jari telunjuk dan jari tengah. 4. Goyangkan tangan terus-menerus sampai dua bola lato-lato saling beradu dan menimbulkan bunyi tek-tek-tek secara konstan. 5. Khusus pemula, cobalah mengayunkan lato-lato dengan tangan secara perlahan. 6. Saat sudah percaya diri, bisa mulai menambah kecepatan ayunan lato-lato agar semakin cepat. 7. Atur jarak lato-lato agar tidak mengenai anggota tubuh kita atau orang lain. Nah, ternyata main lato-lato itu nggak semudah itu ya Kak Arya. Iya betul, Kak. Ternyata kita tetap harus butuh trik untuk memainkannya. Dan kita juga perlu latihan agar tetap fokus dan konsisten saat memainkan lato-lato ini agar seimbang. Betul banget. Tapi Kak Arya tahu nggak? Ternyata permainan lato-lato ini nggak populer aja saat ini loh. Ternyata permainan lato ini atau Clackers Ball sudah ada dan populer di tahun 1960-an. Oh iya, buat kids dan Kak Dela nih yang suka main lato-lato di rumah, sebaiknya jangan sampai lupa waktu ya. Betul banget, apalagi mainnya di saat jam pelajaran sekolah nih Kak Arya. Atau saat berada di tempat umum yang bisa mengganggu orang-orang sekitar. Atau main saat malam hari saat semua orang-orang sedang beristirahat. Betul banget. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kita main lagi yuk Kak Arya. Ayo main lagi yuk. Kita coba ayun-ayunkan ya Kak Arya. Oke, sesuai tips yang tadi ya Kak Dela Iya, ya. iya. Iya tuh. Nah, mulai seimbang nih Kak Arya. Wah, iya. Keren banget ya. Cuma aku belum bisa nih sampai naik gitu bolanya Kak Arya. Aku juga nggak bisa nih. Selain permainan lato-lato, ada beberapa permainan yang ternyata bisa melatih fokus kita juga. Seperti beberapa permainan ini nih. Di tahun 1977, Rubik mulai diperkenalkan dengan nama Magic Cube atau Bufoskoka dalam bahasa Hungaria, yang artinya kubus ajaib. Hai kids, demam permainan lato-lato belakangan ini semakin populer. Siapa yang juga ikut memainkan permainan lato-lato? Atau bahkan sampai mengikuti perlombaannya? Mulai dari anak kecil hingga dewasa, kompak bermain lato-lato hingga terdengar bunyi khas tek-tek-tek. Permainan yang sedang viral ini ternyata nggak berasal dari Indonesia. Jauh sebelum terkenal di Indonesia, lato-lato sudah terkenal di Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls atau Clackers Balls. Hingga di Italia yang disebut lato, yang berarti sisi samping. Sekarang kita lihat yuk 3 permainan lainnya yang juga memerlukan ketangkasan tangan. Yoyo. Di Tiongkok ada permainan tradisional zaman dulu yang mirip dengan yoyo. Permainan itu memiliki 2 cakram yang berputar dengan bantuan tali dan bernama diabolo dalam bahasa Yunani. Kata diabolo merupakan perpaduan dari kata dia dan bolo yang berarti melempar jauh. Ada juga yang menyebutkan bahwa yoyo merupakan permainan dari zaman Yunani kuno atau sekitar 500 sebelum Masehi. Permainan itu memiliki 2 cakram dari kayu, baja, atau tanah liat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.
Siapa yang pernah memainkan yoyo? Permainan yoyo juga memerlukan keseimbangan dan fokus untuk bisa menggerakkannya, kids. Bisa banget nih dicoba bersama teman-teman. Rubik. Permainan Rubik pasti sudah nggak asing kita dengar kan, kids? Apalagi permainan Rubik ini nggak terbatas dengan usia, karena banyak orang dewasa pun menyukai permainan asa otak ini. Ternyata nama Rubik berasal dari nama penemunya, yaitu Erno Rubik. Awalnya Erno membuat Rubik bertujuan sebagai media belajar setiap muridnya, karena saat itu ia merupakan seorang guru desain dan arsitektur. Di tahun 1977, Rubik mulai diperkenalkan dengan nama Magic Cube atau Bufos Koka dalam bahasa Hungaria, yang artinya kubus ajaib. Hingga saat ini permainan Rubik tetap populer, bahkan dilombakan hingga ke ajang internasional loh. Kendama. Siapa yang tahu permainan kendama? Kendama merupakan permainan tradisional yang terkenal di Jepang dan mirip dengan yoyo. Kendama terbuat dari kayu dan terdiri dari gagang yang bagian atasnya runcing, kemudian ada dua cekungan di kanan kiri, bola dan benang. Permainan kendama ini dimainkan dengan cara melemparkan bola dan mengembalikannya ke dalam cekungan yang ada di gagangnya, atau memasukkannya ke bagian ujung yang runcing. Meski terlihat sederhana, permainan ini pun punya ribuan teknik untuk memainkannya loh. Oh iya, meskipun kendama populer di Jepang, ternyata masih ada perdebatan mengenai asal permainan ini. Ada yang berpendapat kalau kendama asalnya dari Prancis sekitar abad ke-16. Ada juga yang mengatakan kalau permainan kendama dikembangkan di Yunani atau Tiongkok. Di Prancis, kendama disebut dengan bilboquet. Bil artinya bola dan bouquet artinya pohon kecil. Nama ini menunjukkan permainan ini yang terbuat dari kayu. Nah, itulah beberapa permainan yang bisa melatih ketangkasan tangan berdasarkan berbagai sumber. Nah kids, itu tadi berbagai informasi menarik tentang lato-lato. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!